Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya Novita Widaningrum hadir di sela-sela kegiatan Anda bersama rekan saya. Saya Davina Dero Purnomo. Kami akan memberikan kabar terbaru dan teraktual dari kota Yogyakarta dan sekitarnya yang telah kami rangkum untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Pemirsa, aktivitas Gunung Merapi masih tinggi, status siaga level 3 dipertahankan. Grebek Syawal digelar meriah di Bukit Sidoburo. Ribuan warga padati area wisata tradisi budaya dan religi tetap lestari. Kita masuk ke berita yang pertama. Pemirsa, Gunung Merapi hingga kini masih berada pada level siaga atau level 3, aktivitas vulkanik dan fluktuatif menjadi perhatian serius. Namun di sisi lain kehidupan masyarakat di lereng Merapi harus terus berjalan. Bagaimana keseimbangan antara keselamatan dan keberlangsungan ekonomi dijaga? Berikut laporan untuk Anda. Gunung Merapi saat ini masih berada pada status siaga atau level 3 dengan aktivitas yang cenderung naik turun. Dominasi gempa guguran dan gempa multiphase menjadi tanda bahwa gunung ini masih sangat aktif. Meski demikian, kawasan wisata di lereng Merapi seperti Kaliurang tetap beroperasi karena menjadi sumber penghidupan penting bagi masyarakat sekitar. Ya, kondisi terkini aktivitas Gunung Merapi masih di level siaga atau level 3. Nah, ini untuk aktivitasnya masih naik turun ya, fluktuatif. Jadi dominan sekarang gempa guguran dan gempa MP. Untuk wisata Merapi itu kan memang menjadi pemasukan ataupun untuk kebutuhan ekonomi masyarakat di lereng Merapi. Soalnya sebagian masyarakat di lereng Merapi kan hidup dengan Merapi juga, dari tambang pasir, dari wisata dan yang lain sebagainya. Kalau wisata ditutup, otomatis ekonomi masyarakat kan juga tidak berjalan. Kalau hiburan tetap kita lakukan secara berkala sih, seperti itu. Jadi ya memang susah untuk memindahkan masyarakat dari zona bahaya ke zona yang aman, seperti itu. Jadi nanti yaitu kita sering-sering melakukan sosialisasi ke masyarakat, bahayanya Merapi seperti ini, nanti kalau Merapi begini ya mereka harus gimana. Nah itu masyarakat lereng Merapi sudah mengerti tentang untuk menyelamatkan diri seperti itu. PPKM Kaliurang mengajak masyarakat selalu waspada dan mengikuti sosialisasi demi keselamatan bersama. Dengan kesiapsiagaan yang ada, risiko bencana dapat diminimalisir. Berita selanjutnya datang dari kawasan Keronggahan, Sleman, Yogyakarta. Pembangunan proyek jalan tol yang melintasi wilayah ini memang diharapkan mempermudah akses dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di balik proyek ambisius ini ada cerita lain yang datang dari warga lokal yang terdampak. Sejumlah warga mengaku harus merelakan lahan pertanian, tempat tinggal, hingga akses jalan yang terbatas. Bagaimana suara masyarakat di tengah dera pembangunan? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pembangunan jalan tol Keronggahan membawa dampak langsung bagi masyarakat di sekitarnya. Janji kompensasi atas kebisingan dan gangguan aktivitas hingga kini belum dirasakan warga. Sementara pekerjaan konstruksi kerap berlangsung hingga larut malam. Selain kebisingan, debu dari proyek juga menjadi keluhan utama membuat kenyamanan hidup di desa semakin berkurang. Dulu ada janji, ada kompensasi, kebisingan, juga nggak ada, ternyata kan nggak ada. Padahal kerjanya sampai malam-malam. Ya, jadi kan warga itu merasa juga terganggu dengan kebisingan kerja itu. Itu dampaknya. Nek bisa nganu keuntungannya untuk warga nggak ada. Belum ada ya Pak ya saat Belum ini? Belum ada, besok saya nggak tahu. Oh. Yang pertama itu
debu. Debu. Debunya itu amat sekali mengganggu. Debu karena kebetulan saya buka warung makan. Iya. Debu dan tidak bisa tidur kalau malam. Debunya itu wah, sampai orang lewat sini tuh kelilipan itu loh. Wah, itu harapan saya ya semoga masyarakat sekitar sini ya kembali seperti semula, nyaman hidup di desa ya toh, seperti kemarin nggak berisik. Kan kemarin berisik sekali. Itulah keluhan dan harapan warga sekitar yang terdampak pembangunan tol Kronggahan. Semoga ke depan, aspirasi warga dapat menjadi perhatian bagi pihak terkait demi terciptanya harmoni antara pembangunan dan kenyamanan hidup masyarakat. Beach Buddies 2025 digelar meriah di Pantai Trisik. Meski sempat mundur karena libur lebaran, pelepasan penyu, olah sampah kreatif hingga edukasi lingkungan menjadi bagian dari semangat menjaga alam secara berkelanjutan. Meski pelaksanaannya mundur karena libur lebaran, semangat para peserta dalam menyambut Beach Buddies tidak luntur. Bahkan sebelum waktu acara dimulai, peserta telah memadati area Pantai Trisik sejak pagi hari. Kita dari MMSA ini memperingati Hari Earth Day, Mas, Hari Bumi. Tepatnya di tanggal kemarin itu tanggal 22 April. Nah, kita ngadainnya tahun ini di Pantai Trisik. Acaranya tuh antara lain ada bank sampah Gemaripa sama Pantai Abadi itu buat pelepasan penyu, Mas. Jadi kenapa kita ngambil pelepasan penyu itu karena buat mengingatkan audiens sama OSI kita buat pentingnya penjaga ekosistem alam, Mas. Apalagi penyu kan hewan yang dilindungi ya, Mas. Jadi kita perlu menjaga ekosistemnya biar penyu itu tetap terjaga dan tetap gak punah sampai masa mendatang. Satu persatu anak penyu dilepaskan oleh peserta ke habitat aslinya. Momen ini tak hanya menyentuh, tetapi juga menjadi simbol kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga ekosistem laut. Tadi kan bikin bunga, nah itu tuh kayak kreasi pertama saya dibikin plastik dari plastik itu. Nah itu sangat kreatif, terus nanti bikin bros kan itu. Tertarik untuk ikut lagi jika acara seperti ini diadakan tahun depan? Iya ikut, saya seru banget, menambah relasi, menambah pengalaman juga. Pemirsa, pada tanggal 29 Juni 2025, di Kampung Pengok, Yogyakarta, tak lagi sekedar sunyi. Di tengah kekhawatiran akan ancaman penggusuran, warga berkumpul dalam aksi damai bertajuk 1000 lilin dan doa bersama untuk Kampung Pengok. Berikut liputan selengkapnya. Puluhan warga memanjatkan doa dengan penuh hikmat di Jalan Munggur Kampung Pengok, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Aksi 1000 lilin ini bukan bentuk perlawanan, melainkan ekspresi kerinduan warga Pengok akan kejelasan status tempat tinggal. Kekhawatiran ini mencuat setelah 14 kepala keluarga di Kampung Tegal, Lempuyangan digusur oleh PT KAI untuk penataan stasiun Lempuyangan. Warga itu masih cukup cemas karena kami tidak punya kepastian hukum dan kesan yang muncul di publik mungkin kami seperti warga liar. Mengurus surat, bahkan yang paling terbaru itu tahun 2017 kami sudah mendapatkan surat keterangan tanah SKT. Itu bukan bukti bahwa kami memiliki hak tanah, bukan, ini tetap tanah Sultan Ground, tapi kami mau mengurus bagaimana dapat izin dari keraton agar warga masyarakat kami dapat ketenangan untuk tinggal di wilayah Pengok ataupun di wilayah-wilayah lain. Pemuda ingin membersamai para orang tua kami bahwa perjuangannya belum selesai. Kami juga bukan berarti apatis, tapi tetap berusaha membantu untuk mengalihkan ketenangan bersama masyarakat sekitar. Terpanggil secara pribadi dan bersama kawan-kawan muda ya si Pengok, karena kita merasa prihatin, kita terpanggil hatinya, pemikirannya secara rasional bahwa mungkin di antara kita tetangga kita itu mengalami ketidakpastian tempat tinggal sejak dulu. Kita mengabdi di tanah ini, kami ingin ada kejelasan, kami ingin ada hak tempat tinggal. Warga Pengok berharap agar pesan dan permohonan mereka dapat sampai ke pihak Keraton Yogyakarta dan segera mendapat tanggapan positif. Jogja International Food and Beverage Expo 2025 akan digelar mulai 21 hingga 24 Mei di Jogja Expo Center, membawa lebih dari 200 pelaku industri makanan dan minuman dari berbagai belahan dunia.
Festival ini bukan sekedar pameran, tapi juga perjalanan rasa yang memadukan tradisi dan inovasi. Pengunjung dapat menikmati beragam produk mulai dari olahan keju, gelato, hingga kreasi kuliner khas Yogyakarta yang dikemas dengan sentuhan modern. Liputan selengkapnya untuk Anda. Melaporkan dari Jogja International Food and Beverage Expo 2025, tepatnya di Jogja Expo Center. Acara festival ini ada banyak tenan dari berbagai negara di seluruh dunia. Mari kita lihat bagaimana keseruannya. Expo ini kembali digelar dengan antusiasme tinggi dari pelaku industri makanan dan minuman. Motivasi kita untuk ikut event Jogja Expo ini ya. Jadi kita ingin memperkenalkan produk lokal kita yang dari Jawa Timur. Kita juga sudah ekspor. Jadi produk yang Barin ini, keripik buah Barin, kita angkat dari lokal ke nasional. Beragam produk unggulan dipamerkan dari berbagai daerah. Oke, kalau aku ini baru beli sambal cu. Aku tadi sempat coba sih sambalnya enak, terus jadi aku beli gitu. Selain jadi ajang promosi melalui demo masak, seminar hingga bisnis matching, Expo ini juga membuka peluang untuk kolaborasi bisnis. Jogja Food and Beverage Expo 2025 memperkuat posisi Yogyakarta sebagai pusat kreativitas industri kuliner nasional. Dari Yogyakarta, saya Rafa Azhara melaporkan untuk Fakta Mata. Anda masih bersama saya Novita Widaningrum dan saya Davina di Fakta Mata. Kami akan mengangkat sebuah fenomena jalanan yang kian marak di Yogyakarta. Aksi balap liar yang dikenal dengan sebutan Rabu Gaul. Aksi ini bukan hanya sekedar ugal-ugalan di jalanan, tapi sudah menjadi ritual bagi sekelompok anak muda. Dilakukan di tengah malam hingga dini hari, melibatkan taruhan, gengsi, bahkan nyawa. Lalu, mengapa fenomena ini semakin marak dan seperti apa dampaknya terhadap masyarakat? Berikut laporan tim Fakta Mata. Di balik gelapnya Rabu malam di Yogyakarta, suara knalpot meraung memecah kesunyian. Jalanan seketika berubah menjadi lintasan liar. Inilah Rabu Gaul, balap liar yang tak hanya soal kecepatan, tapi juga soal eksistensi. Setiap pekan, puluhan remaja hingga pemuda berkerumun di titik yang telah mereka sepakati. Tak ada rambu dan tak ada pengaman. Ya karena awalnya diajak temen sih mas, terus ya itu ada crash balapan gitu, tertarik tadi. Awalnya saya cuman di bengkel sih mas, terus kan ya motor saya juga kencang. Terus saya ikut, terus kok lama-lama jadi ketagihan ya, terus itu gengsi itu tadi mas. Ya resikonya banyak sih mas, jatuh juga pernah, terus nyerempet orang juga pernah gitu mas. Ya saya menyadari aja sih mas, karena ya kalau gitu berbahaya, gak enak sama warga juga mas. Ya gimana ya, kalau bisa ya diberhentikan sih mas, soalnya membahayakan warga sekitar juga, kasihan. Ya ada sih mas, mungkin dari bengkel atau teman-teman motornya yang kencang, mungkin ada percakapan di belakang itu gitu mas. Ya mungkin untuk bapak-bapak polisi atau seperti ormas-ormas gitu memberhentikan mas, supaya bisa tidak ada kejadian-kejadian lagi. Ya mungkin berhenti aja sih mas, kasihan warga-warga sekitar dan orang-orang yang mendengarkan bisiknya knalpot. Di balik dentuman mesin dan sorak-sorai tersimpan cerita kelam, kecelakaan, luka, bahkan nyawa melayang. Data dari kepolisian menunjukkan peningkatan jumlah insiden kecelakaan yang terkait dengan balap liar. Menghadapi fenomena balap liar yang kian marak, aparat kepolisian tak tinggal diam. Perlu kita narasikan di awal, mungkin kegiatan Rabu Gaul itu biasa marak mulai dekade tahun 90-an sampai hari ini. Kegiatan Rabu Gaul itu biasanya
tentang kegiatan-kegiatan anak muda atau remaja khususnya di Yogyakarta untuk mereka biasanya nongkrong entah itu di pinggir jalan atau di kafe-kafe atau di tempat warung kopi, tongkrongan anak muda yang pada tempat hiburan tersebut juga biasanya pada malam Rabu itu terdapat event yang dipergunakan untuk menarik kaum-kaum muda maupun remaja di Yogyakarta. Kegiatan Rabu Gaul itu biasanya diikuti oleh remaja. Nah, masa remaja itu masa biasanya seseorang mencari jati diri, gitu. Faktor internal biasanya dari dirinya dia sendiri. Dia nggak bisa mengontrol diri sendiri. Yang kedua, mungkin dari faktor eksternal, terutama faktor yang paling penting itu dari faktor keluarga. Terkadang orang tua tidak dengan alasan kebebasan tidak membatasi jam waktunya pulang sekolah jam berapa atau pulang kegiatan dari bersosialisasi dengan temannya bagaimana, dan lingkungan pertemanan. Banyak remaja anak muda yang ingin terlihat gaul atau ingin terlihat eksis di antara mereka. Makanya kegiatan-kegiatan malam Rabu Gaul yang konotasi sekarang terjadi pada bahasa di Jawanya itu terjadi kenakalan remaja ataupun kelitih marak terjadi. Lantas mengapa kegiatan seperti Rabu Gaul tetap ada dan mengapa para pelaku tak ada rasa takut untuk melakukannya terus-menerus? Gampangannya itu jadi kayak ngerasa nggak apa-apa gini doang gitu loh. Asal nggak ketangkep mah nggak apa-apa gitu. Jadi ada ambang toleransi yang cukup luas sama yang namanya itu perilaku tidak benar, entah itu masuk ranah kriminalitas atau apapun itu gitu ya. Distorsi moral mungkin ya istilahnya ya. Kayak kehilangan batas antara mana sih yang benar, mana yang jelek. Bagi masyarakat sekitar lokasi balap liar, setiap Rabu malam bukan lagi malam yang tenang. Raungan mesin, kebut-kebutan, dan rasa was-was jadi hal yang biasa. Mari kita dengarkan keluhan dan harapan mereka. Seberapa sering Anda melihat atau mendengar kegiatan balap liar ini, Pak? Hampir setiap minggu ya, pastinya setiap minggu pasti ada. Kalau lapor dari pihak berwenang sudah pernah ya Pak, tapi tidak ada respon yang baik dari pihak berwenang itu Pak. Ya kalau takut sih tidak begitu ya, cuma kalau ada crash gitu loh yang jadi warga yang pada takut melihat atau ya yang terutama knalpot brong itu Pak, itu kemungkinan diadakan razia yang lebih biar pada tahu kalau knalpot bising itu mengganggu sekitar. Andi, ya, mungkin bisa diceritakan bagaimana Anda menjadi korban dari aktivitas balap liar ini? Emang sebelumnya saya emang dari rumah teman main gitu, karena memang sudah sekitar jam 12:30 atau jam 1 gitu. Ya saya memutuskan untuk pulang. Nah, kalau dari rumah teman saya kan otomatis lewat ring road. Tiba-tiba dari jalur tepat itu ada banyak motor sih, itu menyalip saya, maksudnya dengan kecepatan yang tidak normal, antara ya sekitar 100 km lebih lah. Nah, saya kan langsung spontan, karena knalpot juga gebar-gebar di telinga juga kerasa. Pas lewat depan saya kaget, saya banting setir, ya otomatis saya terjatuh, itu aja. Saya cuma lecet-lecet sedikit sih, di siku sama di lutut. Pas saya jatuh banting setir itu rombongan, nggak tahu rombongan apa, kayaknya balap liar atau Rabu Gaul itu langsung menaikkan kecepatan semua. Habis itu ya saya ditinggal. Sebenarnya saya mau lapor polisi, cuman kan saya di situ kan posisinya sepi, nggak ada orang. Ya saya langsung telepon orang rumah saja untuk ya dibawa pulang lah, nggak sampai lapor ke polisi karena ribet Mas, nggak ada polisi atau orang lewat juga nggak ada. Memang benar-benar sepi. Rabu Gaul bisa jadi cerminan keresahan generasi muda yang haus akan ruang berekspresi. Tapi jika dibiarkan tanpa solusi, jalanan akan terus menjadi arena berbahaya yang memakan korban tanpa akhir. Tim Fakta Mata melaporkan untuk Fakta Mata. Miris ya Novita, apa yang dianggap hiburan oleh sebagian anak muda ini ternyata begitu membahayakan masyarakat, bahkan dirinya sendiri. Betul sekali, mungkin dapat dilakukan pembinaan yang bisa menyalurkan minat otomotif dan balap dengan cara yang benar.
Kita akan terus pantau perkembangan fenomena ini. Tetap bersama kami di Fakta Mata, karena sesaat lagi kami akan hadir dengan berita yang menarik pastinya. Setelah jeda iklan berikut ini. Vikester, precision in every shot. Baru dari Lemonilo, brownies crispy bertabur dengan choco chips yang melimpah, tebal rasa coklatnya, renyah di luar, lumer di mulut. Perpaduan sempurna antara coklat lezat dan teksturnya yang bikin nagih. Temukan kenikmatan dalam satu gigitan, brownies crispy, tipis browniesnya, tebal happy-nya. Anda masih bersama saya Novita Widianingrum dan saya Davina di Fakta Mata. Pada segmen kali ini kami menghadirkan berita investigasi yang mengungkap pembuatan saus ilegal yang menggunakan bahan tidak layak, termasuk cabai dan tomat busuk serta pengawet berbahaya. Lalu, seberapa parah praktik ini dan apa dampaknya bagi kesehatan kita? Inilah laporan eksklusif Fakta Mata untuk Anda. Tim kami menyamar sebagai pembeli datang menyusup ke salah satu rumah produksi saus rumahan di pinggiran Yogyakarta. Dan inilah yang kami temukan, berupa cabai dan tomat yang membusuk serta pepaya fermentasi yang menyengat baunya, diolah dan dikemas lalu dijual sebagai saus siap konsumsi. Ya, saya tak wadai ya. Tak wadai sih. Iya. Terus cici bro. Apa yang gue? Ya. Oke, wadai sih. Ya. Itu lagi. Apa yang? Kok murah banget? Nanti dulu. Tapi ini dulu lek atau ketok iya. Nanti oleh gawean ini ya. Lah ini rapat arisan ki nang Bu Sari. Nanti gitu. Malah gitu to. Yo wis lek sen lek. Ya. Dimulai dari rumah produksi yang tak layak, ke tangan distributor, hingga akhirnya tiba di warung tempat kita makan, rantai distribusi ini bisa mematikan jika terus dibiarkan. Saya dapat dari terus saya nganter ke pelanggan, saya dapat upah cuma di sekitar sini mas. Ke pelanggan nggak tahu sih mas, saya tahunya cuma ngambil terus saya nganter ke pelanggannya. Sejauh ini nggak ada yang komen sih mas, malah tambah terus karena harganya murah dari lainnya.
Dimulai dari rumah produksi yang tak layak, ke tangan distributor, hingga akhirnya tiba di warung tempat kita makan, rantai distribusi ini bisa mematikan jika terus dibiarkan. Kalau saya sih lebih ke harganya sih mas, soalnya kan dari segi harga lebih murah ya daripada yang ada di pasaran. Jadi untuk pedagang kecil kayak saya ini jadi lebih menguntungkan lah. Kalau saya sih dulu pernah beli yang biasa di pasaran, tapi ketika pernah ada sales datang ke sini agen saus gitu, saya lebih beli itu karena diiming-imingi harga yang lebih murah. Kalau saya sih jujur kurang tahu ya mas tentang hal tersebut. Sebagai pedagang yang beli saus dari agen tuh, kayaknya kalau beli saus ya cuman untuk kebutuhan kayak gitu ya saya ambil yang lebih murah sih mas. Secara harga sih lebih menguntungkan untuk penjual kayak saya mas. Saus adalah pelengkap rasa yang tak pernah absen di meja makan rakyat, terutama di warung-warung kecil seperti mie ayam dan bakso. Tapi, bagaimana jika saus yang Anda konsumsi ini ternyata dibuat dari bahan-bahan busuk? Saya Dita Surya Prayoga mas. Mas, saya sering memperhatikan kalau ada saus yang botolnya kotor atau warnanya aneh gitu mas. Saya beberapa kali menemukan saus yang agak baunya menyengat, bau basi. Ya kalau itu menurut saya sih sangat berbahaya sih mas. Mending dihindari sih mas. Saus murahan mungkin tak terasa berbahaya di lidah, tetapi ketika dibuat dari bahan busuk dan tanpa izin edar, bahayanya mengintai diam-diam. Dari keracunan makanan, penyakit lambung, hingga infeksi serius yang tak terlihat kasat mata. Ya, namanya makanan sudah rusak atau busuk itu sebenarnya ya sudah sangat tidak aman dan tidak layak dikonsumsi. Sehingga jangankan kandungan gizi, jangan menuju mencari nilai gizi kalau makanan tadi sudah tidak aman dulu. Jadi ketika makanan sudah tidak aman karena busuk atau rusak, maka tindakan yang pertama jangan pernah berharap akan mengkonsumsi atau melihat gizinya, tapi tidak layak dikonsumsi. Nah kalau sudah tidak aman maka hampir kerusakan itu tidak akan menurunkan nilai gizi yang ada di sana. Tapi itu nggak perlu kita berlanjut kalau sudah tidak layak, tidak aman, udah kita nggak usah bicara gizi, itu serasa nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tentu saja kalau kepada masyarakat kita himbau untuk memilih produk yang sudah berizin edar ya untuk saus. Berizin edar itu bisa izinnya PIRT atau BPOM MD atau BPOM ML untuk produk impor. Nah, produk yang sudah berizin edar itu kan sudah terjamin mutu dan keamanannya begitu. Nah, untuk produk siap saji kita himbau ke masyarakat yang memilih yang produk yang baik dan bersih ya. Bersih itu bukan cuma tempatnya ya, bisa dari orangnya, produknya, lingkungannya seperti itu. Jadi kita himbau masyarakat menjadi konsumen yang cerdas begitu. Mengejutkan sekali ya Novita. Kita makan dengan nikmat tapi tidak tahu apa sebenarnya masuk ke tubuh kita. Benar sekali. Semoga dengan terungkapnya hal ini, masyarakat jadi lebih waspada dan pihak berwenang bertindak lebih tegas. Jangan kemana-mana, tetap di Fakta Mata, karena usai jeda berikut ini kami akan hadir dengan berita menarik lainnya. Oh
Pemirsa, kembali lagi bersama saya Novita Widianingrum dan saya Davina di Fakta Mata. Baik, berita selanjutnya datang dari Yogyakarta, tepatnya di Jalan Malioboro. Menjelang hari raya, kebutuhan masyarakat akan uang pecahan meningkat tajam di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Layanan penukaran uang mendapat antusiasme tinggi karena dianggap lebih praktis dibandingkan menukar langsung di bank. Berikut liputan untuk Anda. Bagaimana antusiasme masyarakat terhadap layanan pertukaran uang ini, Mas? Kalau antusias itu selalu ada ya, untuk masyarakat itu selalu oke lah gitu loh, biar soalnya kan dia kan juga butuh toh, jadi ya selalu banyak lah gitu loh yang menukar di sini. Berarti banyak yang minat ya, Mas? Banyak yang minat. Ya, berapa jumlah rata-rata masyarakat yang menukar uang setiap harinya? Kalau rata-rata tuh nggak mesti, kadang ada yang 100, ada yang 500, ada yang bahkan lebih dari itulah, jutaan gitu tuh, kadang-kadang. Tergantung orangnya. Tergantung kebutuhan orangnya ya, Mas, berarti. Apa saja jenis pecahan uang yang paling banyak diminati para penukar uang, Mas? Kalau yang diminati itu, kalau ribuan tuh 1.000, 1.000 ya. Itu. Yuk, terus 5.000, 10.000 sama 20 yang diminati. Itu kalau, ya paling banyak. 2.000-an jarang. Kalau 2.000-an jarang banget. Gak tahu karena apa. Oh ya Mas. Berita selanjutnya pemirsa, arus mudik Lebaran 2025 terus meningkat di berbagai jalur utama Yogyakarta. Sejumlah titik rawan kepadatan terpantau padat sejak pagi, terutama di jalur keluar masuk kota. Tim kami telah berada di 3 lokasi untuk memantau situasi terkini, yakni di Jalan Magelang, Jalan Wates, dan Jalan Jogja Solo, tepatnya di Simpang 3 Prambanan. Kita langsung menuju Pak Levi Agil yang berada di Jalan Magelang. Silakan, bagaimana kondisi di sana? Baik, saya Pak Levi izin mengabarkan bahwasannya situasi dan kondisi di lapangan mengalami situasi ramai lancar. Kemudian perbandingan arus mudik pada tahun 2024 dengan 2025 mengalami angka kenaikan yang cukup sedikit, yaitu 2%. Kemudian bisa pemirsa lihat sekarang belakang, banyak sekali kendaraan-kendaraan umum atau kendaraan pribadi yang sudah melewati Jogja atau kawasan Jogja itu sudah mengalami angka yang normal. Maka dari itu bisa dipastikan bahwasanya arus mudik pada tahun 2025 ini tidak begitu padat, tapi tetap ramai lancar. Kemudian ada beberapa alternatif yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, seperti segera diselesaikannya pembangunan di jalan tol agar situasi jalan-jalan raya seperti ini bisa terkondisi agar tidak mengalami kemacetan, apalagi jalur-jalur alternatif yang sudah diketahui oleh beberapa masyarakat umum, seperti masyarakat yang akan mengalami mudik pada arah ke Jogja ataupun yang akan keluar Jogja, seperti itu. Demikian Pak Levi mengabarkan. Terima kasih, kembali ke Novita di studio. Terima kasih Pak Levi. Kita beralih ke Rizky yang berada di Jalan Wates. Silahkan laporan Anda untuk kondisi terkini. Malam pemirsa, saya melaporkan dari Simpang 5 Wates. Arus balik mudik di titik ini terpantau ramai lancar dengan tingkat kepadatan yang mulai menurun dibanding hari sebelumnya. Kepadatan tertinggi terjadi pada H+2 hingga H+4 Lebaran dan sempat terjadi antrian panjang akibat tumpang tindih dengan arus wisatawan. Kepolisian dari Polres Kulon Progo sempat melakukan rekayasa lalu lintas secara manual antar posko saat puncak kepadatan terjadi kemarin. Kepolisian dari Polres Kulon Progo juga mengimbau para pemudik untuk tetap berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Dari Wates, saya Rizky melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Rizky. Kita lanjut ke titik ketiga, yaitu Jalan Jogja Solo, tepatnya di Simpang 3 Prambanan yang menjadi jalur utama pemudik dari arah timur. Bagaimana kondisi di sana, Servino?
Baik, selamat malam pemirsa. Saat ini saya berada di Simpang 3 Prambanan, ruas Jalan Jogja Solo. Pada saat ini, Minggu 6 April 2025, tercatat angka kenaikan arus balik mudik naik sebesar 3% daripada tahun sebelumnya. Pada saat ini, situasi arus lalu lintas masih terlihat ramai lancar. Kepadatan terjadi pada H+1 hingga H+6 setelah Lebaran. Kepadatan juga diperkirakan di antara jam 2 siang hingga jam 6 malam waktu Indonesia Barat. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta memberlakukan sistem penarikan arus dan sistem prioritas kendaraan dari sebelah barat Pasar Prambanan menuju sebelah timur arah Klaten. Kelancaran ini juga dipicu oleh adanya pembagian dua exit tol, yakni exit tol Taman Sari dan exit tol Jogonalan. Saya, Servino, kembali ke studio. Baik pemirsa, berita kali ini masih dalam suasana meriah dan penuh semangat kebersamaan, mewarnai perayaan Grebek Syawal yang digelar di kawasan wisata Bukit Sidoguro, Klaten, Jawa Tengah. Tradisi tahunan ini menjadi momen penting bagi masyarakat untuk bersilaturahmi sekaligus melestarikan warisan budaya lokal pasca Idul Fitri. Berikut liputan selengkapnya. Inilah suasana saat berlangsungnya tradisi Lebaran yang digelar di Bukit Sidoguro, Desa Krakitan, Bayat, Klaten. Ribuan warga berdatangan untuk merayakan tradisi Syawalan yang digelar pemerintah Kabupaten Klaten sepekan setelah Lebaran. Acara yang digelar setiap setahun sekali sebagai simbol silaturahmi antar warga masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Klaten, sekaligus sebagai pelestarian warisan budaya leluhur. Dalam tradisi ini, ada 23 gunungan dengan 1000 porsi ketupat yang sebelumnya diarak dari kota Klaten menuju Bukit Sidoguro untuk diperebutkan oleh warga. Dengan semangat kebersamaan, Grebek Syawal di Bukit Sidoguro tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga sebagai momentum pengembangan potensi daerah. Apakah ada berencana untuk terus mengikuti tradisi Syawalan di masyarakat? Iya. Selalu mengikuti. Mengikuti rutin ya, Bu? Iya. Ibu yang mriki? Nggih, Gendong. Oh, beda desa. Iya. Melaporkan untuk Fakta Mata, kembali ke studio. Pemirsa, masih bersama saya Davina dan saya Novita Widanirum dalam Fakta Mata. Pemirsa, hidden gem yang bernama Moon River di Klaten, Jawa Tengah menjadi destinasi wisata baru yang cocok untuk keluarga. Dengan aliran sungai jernih dan wahana air yang aman untuk anak-anak. Tempat ini menawarkan suasana sejuk dan alami untuk pelepas penat. Berikut informasinya untuk Anda. Terletak di Klaten, Jawa Tengah, inilah New River Moon, sebuah destinasi wisata yang menawarkan petualangan seru yang dikenal dengan aktivitas tubingnya. Wisata ini mengajak pengunjung menyusuri aliran sungai yang jernih dan segar dengan menggunakan ban karet yang telah disediakan. Sensasi menyatu dengan alam dan suara gemercik air menghadirkan petualangan yang seru pastinya. New River Moon juga menghadirkan suasana asri yang cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Dengan harga terjangkau dan fasilitas lengkap, sehingga wisata ini aman dan cocok untuk segala usia. Aktivitas tubing ini menjadi pilihan tepat untuk liburan bersama keluarga maupun teman. Untuk awal mula itu kan dari tahun 2016 ya, kalau nggak salah itu 2016. Dulu memang awalnya ini lahan melon dan memang tidak produktif. Kemudian dari kami itu melihat wah kok ada sungai yang memang sudah jernih, dan kadang ya waktu kecil saya juga sering main di sungai juga. Nah terus kita ngide kalau pakai ban gimana, apakah bisa? Tubing sama permainan. Seru nggak? Seru.
Seru. Kamu? Juga seru. Terus apa aja lagi selain tubing? Tapi ada kayak di militer gitu. Apa itu? Pelatihan kayak tentara gitu. Nanti kalau misalnya sering masuk dari kolong kayak kolong pipa gitu, terus nanti berjalan di atas bambu saat gitu. Tak hanya tubing, di sini juga terdapat restoran yang langsung menghadap ke sungai. Tim Fakta Mata melaporkan. Baik, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ketika berbicara tentang Gunung Kidul, kita sering membayangkan wisata alam seperti pantai dan goa. Tapi siapa sangka, di balik pesona alamnya, ada juga kekayaan kuliner dan budaya yang tak kalah menarik. Salah satunya adalah Pawon Purbo, sebuah tempat makan sekaligus ruang nostalgia yang menyajikan pengalaman bersantap ala dapur tempo dulu. Penasaran seperti apa suasananya? Ini dia liputan selengkapnya untuk Anda. Pawon Purbo bukan sekedar tempat makan. Ini adalah sebuah perjalanan rasa dan waktu. Mengusung konsep dapur lawas atau pawon jadul, tempat ini menyuguhkan pengalaman makan dengan suasana kampung halaman. Karena ini di Jogja kayaknya sama aja sih Mas, maksudnya untuk dari segi apa ya nih, penataan ya arsiteknya di Jogja kebanyakan kayak ini, tapi hanya plusnya ini view-nya. Bener, Gunung Api Purba. Karena ini kan salah satu tempat dekat wisata kan, jadi paling ya tetap balik sini sih. Masnya udah berkunjung berapa kali? 2 kali gitu. 2 kali ini. Iya. Untuk rasanya oke, karena ini juga saya suka masakan Jawa, jadi oke lah kalau ke sini gitu. Iya benar. Menu pertama minum itu paling banyak es, itemnya coklat sama susu tape ketan. Kalau untuk yang jajanan pisang goreng ada empleng-empleng, yaitu kalau empleng-empleng dari tepung gaplek atau singkong. Jadi banyak yang belum tahu, jadi itu favoritnya. Berarti empleng-empleng itu khasnya Gunung Kidul atau gimana Mas? Ya bisa dikatakan Gunung Kidul atau ke desa sih, lebih ke makanan tradisional. Oke. Untuk daya tariknya makanan daerah terutama di Gunung Kidul ya, tiwul. Ya tiwul itu utama, tiwul. Nasi juga ada nasi merah, tiwul sama putih. Mungkin itu menjadi daya tarik karena nggak semua orang kota ada tiwulnya. Iya sih. Sama jangan lombok hijau itu paling banyak dicari juga. Di sini untuk pelayanan, untuk terutama makanan itu melewati kontrol quality dulu. Ya, jadi sebelum disajikan nanti dikontrol dulu, dirasakan, baru di display. Baik pemirsa, berita tadi menutup Fakta Mata pada malam hari ini. Ikuti terus berita-berita terbaru selanjutnya hanya di Fakta Mata. Saya Novita Widaningrum dan rekan saya Davina Dira Purnomo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.